Masya Allah, seperti itu terus. Beliin kaset ini, Mi, beliin kaset ini, Umi beliin kaset ini dulu. Nanti belikan lagi, tak terus seperti itu. Akhirnya apa? Bisa 3 gitu. Dan 3 itu adalah Syekh Abdullah Al-Sudais, Al-Ghamidi, kemudian Syekh Rashid Al-Afazi. Masya Allah. Akhirnya tibalah waktu saya lulus SD, saya bilang ke orang tua saya, nih, atau pengen masuk pesantren. Tapi nggak tahu tujuannya apa. Yang penting pengen masuk pesantren. Orang tua pun sangat setuju. Masuklah pesantren di Bogor waktu itu, waktu SMP. Ketika sampai di sana, Masya Allah, tujuan saya masih bingung. Malah ketika pertama kali saya tinggal orang tua saya nangis. Bener, nangis saya. Aneh. Saya bilang dalam diri saya, maaf, ini minta mau pesantren itu apa? Aku yang nangis ya. Akhirnya seminggu, 2 minggu sudah terbiasa, hilang gitu. Karena sudah banyak teman. Masih belum dapat juga tujuannya ke pesantren itu apa sih sebenarnya gitu. Suatu ketika saya melihat seorang anak pemuda. Ketika itu dia masih kelas 3 SMP gitu. Dan dia seorang yatim, tapi dia sudah hafal Quran 30 juz. Tertegun hati saya mendekati anak tersebut. Kak, kakak hafal Quran. Insya Allah doain ya biar lancar, bisa menjaga, bisa bagian orang tua. Bagian orang tua. Kok bisa bagian orang tua? Nah iya. Tahu gak deh? Dia bilang, tahu gak deh? Kakak ini orang tua sudah gak ada. Ketika umur 3 tahun ditinggal orang tua. Lah, ketika kecil apa jasa kita ke orang tua? Gak ada jasa kita buat orang tua. Tertegun langsung, Masya Allah, ini ternyata tujuan orang hafal Quran. Tahu gak? Kenapa? Orang yang hafal Quran itu bisa bagian orang tua. Karena kelak di yaumul hisab nanti, di akhirat nanti, orang yang menghafal Quran, anak yang menghafal Quran akan bisa memberikan 10 syafaat bagi siapa orang yang dijamin masuk neraka. Saudaranya, keturunannya, keluarganya, Masya Allah. Dan dia seorang yatim. Dia bilang, kita ini apa yang pengen dibalas buat orang tua, jasa kita buat orang tua itu apa? Sedangkan ada satu cerita, ada anak pemuda yang sangat cinta kepada ibunya. Saking cintanya kepada ibunya, suatu ketika ibunya meminta kepada anaknya tersebut, wahai anakku yang ku cintai, aku rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Bisakah kau antarkan aku kepada baginda Rasulullah? Sedangkan waktu itu ibu tersebut dan pemuda tersebut tinggal di negeri Yaman. Dan baginda Rasulullah berada di Madinah. Akhirnya apa? Digendonglah ibu tersebut menuju kota Madinah. Masya Allah. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor, nggak pakai macam-macam. Digendong. Berbulan-bulan waktunya sampailah dia di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah dan menuju ke rumah baginda Rasulullah SAW, diketuklah pintu Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya bukan suara laki-laki tapi suara perempuan. Dibukakan pintu itu oleh Siti Aisyah. Siapa engkau? Saya pemuda yang sangat mencintai kepada ibu saya. Saya menggendong ibu saya dari negeri Yaman hanya ingin bertemu dengan baginda Rasulullah. Tapi apa ternyata? Ternyata Rasulullah SAW sedang dalam keadaan perang dan dia tidak berada di dalam rumah. Masya Allah. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi apa kata anak muda tersebut? Tolong sampaikan salam saya buat baginda Rasulullah. Akhirnya pulang anak muda tersebut, balik lagi ke negeri Yaman, menggendong ibunya lagi. Akhirnya minggu depannya datanglah baginda Rasulullah dan menceritakanlah Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minggu lalu ada seorang pemuda yang sangat cinta kepada ibunya, berbakti sekali kepada ibunya, hanya ingin bertemu dengan engkau. Dia rela menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Madinah ya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mendoakan orang tersebut, semoga Allah memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Tapi ada tambahan kepada Rasulullah apa? Ketahuilah bahwasannya anak pemuda tersebut belum tentu bisa membalas jasa orang tuanya yang telah melahirkannya dari kecil. Masya Allah. Udah menggendong ibu sejauh berapa ribu ratus kilometer, tapi gak bisa membalas jasa orang tuanya yang telah melahirkannya dari kecil. Nah kita dengan Quran, insya Allah kita bahagiakan orang tua kita, berikan mahkota yang paling indah ketika di akhirat nanti. Itulah motivasi saya. Nah akhirnya ketika masuk pesantren, saya masuk ke pesantren
sudah mulai menghafal Quran, termotivasi menghafal Quran, sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, rutin istiqomah. Mendengar teman merontal seperti ini, saya dengerin, ini kayaknya saya ini nih, saya cari kasetnya, saya cari kasetnya, saya dengerin terus 3 hari bisa, 3 hari bisa. Besoknya lagi, nggak puas juga Maulid. Saya cari lagi kaset yang lain, Syekh Ahmad Musolid, Syekh bin Syawi, dan lain-lain terus. Dan alhamdulillah ketika saya masuk pesantren Tahfidz Quran Suti Mansur, ketika Ustaz Selamat waktu itu pimpinan pesantren Tahfidz Quran melihat bakat saya dalam menirukan suara ini, akhirnya pesantren memfasilitasi untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Saya buka YouTube streaming, ini saya siapa ini, insyaallah. Alhamdulillah sekarang berjumlah 40 suara insyaallah. Siapa yang pengen mengikuti 40 suara? Siapa yang pengen? Ada yang pengen? Gak usah suara dia. Siapa yang ingin jadi seorang penghafal Quran katakan? Tuh, calon habis tuh. Masih ada yang angkat tangan? Masih ada yang angkat tangan, masya Allah. Kalau Ustaz Yusuf nanya kayak gitu, wah bener. Ente gimana sih? Ditanya maksudnya gitu. Jadi gini, ingat tadi Taki bilang ada berapa, bisa meniru berapa suara dari para syekh? 40. Tapi kita belum tahu dia mampu nggak menirukan suaranya Ustaz Yusuf Mansur. Gurunya sendiri. Coba mumpung orangnya nggak pergi ya. Iya. Aman. Salah dikit nggak apa-apa. Tadi saya pas datang itu, kelihatan muka saya. Masya Allah. Baru ngomong, Assalamualaikum, datang. Ya, sekarang mendengar suara Ustaz Yusuf. Biasa. Ngajinya aja. Yang asik itu kan Yasin bagian akhir. Oke, siap. Udahlah, janganlah. Takut kualat, ya kan? Nah, itulah salah satu kelemahannya ya. Jurus dari Arab dia bisa, tapi dari lokal nggak bisa jurusnya. Tapi Al-Muluk bisa nggak bisa? Al-Muluk bisa ya, oke. Susah sebenarnya, Masya Allah. Nggak mirip ya? Nggak mirip kan ya? Susah ya. Yang di sini nggak mirip kan? Susah. Beda apa sama ini tadi? Saya? Ya susah. Kasih lagi Insya Allah. Ya, oke. Tadi ini sudah jam 10 lewat dan mendekati jam 11 malam. Dikenapin aja sampai 12 kayaknya. Nggak mungkin kalau kita tuh di sini terus, mereka harus istirahat. Oke, siap. Nanti malam yang mulai ya, mabit ya. Mabit yang mulai. Oke, apa sih yang menjadi nasihat, bukan nasihat barangkali ya, apa yang akan Taki berikan untuk kawan-kawan yang pengen jadi hafizah, jadi hafiz, ingin juga bacaannya bagus, apalagi ada bengkel tasir. Oh biasa, bengkel tasir kalau apa namanya deh? Ada bengkel tasir ya? Uji tasir. Kalau bengkel tasir adanya di dalam Quran contohnya. Ya, tasirnya tetap sama. Oke. Ya, saya ingatkan kepada kita teman-teman semua, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian dari saya mengatakan Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa kata baginda Rasulullah? Khairukum, sebaik-baik di antara kalian wahai umat, kata Rasulullah, man ta'allama al-Qur'ana, siapa saja yang belajar Quran wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Lihat seberapa besar fadilah orang menghafal Quran. Ada satu cerita, anak pemuda, anak perempuan
yang masih remaja, ketika dia tahu hadis ini, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ketika dia tahu hadis ini, dia ingin menjadi orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, yaitu apa? Orang sebaik-baik di muka bumi ini. Akhirnya apa? Dia hanya bisa surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kemudian dengan niat dia belajar, kemudian mengajarkan kepada adiknya, dipanggillah adiknya. Dek, sini dek. Adik mau nggak kakak ajarin surah Al-Fatihah? Ketika itu orang masih kecil, pengen nggak? Yaudah sih, ikutin kakak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Adanya tersebut bisa membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ketika dia besar, diajaklah adanya sholat dan terbiasa menjadi sholat. Hal yang biasa ketika dia sholat, apa yang kita lihat di sini? Pahala yang luar biasa. Ketika kakaknya mengajarkan surah Al-Fatihah kepada adiknya, dan adiknya sholat 5 waktu dalam 5 kali membaca surah Al-Fatihah, maka pahalanya terus akan mengalir kepada kakaknya yang telah mengajarkan surah Al-Fatihah. Insyaallah. Bayangkan coba, surah Al-Fatihah. Dan Rasulullah pernah bilang kepada kita semua, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Dan luar biasanya lagi, seandainya Allah itu nggak adil. Misalnya Allah ya pengen ngasih kita cash nih, baca Quran cash. Misalnya kata Allah, kalian baca Quran, baca ta'awudz ya. Satu huruf itu Allah akan berikan dengan 1 mobil. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mobil jatuh depan kita semua. Seandainya 1 huruf itu Allah berikan kita 1 mobil yang menuju depan kita semua. Gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Mobil depan kita jatuh semua. Bayangin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu udah berapa huruf? Hitungin. Berapa huruf? Ada yang bisa ngitungin? Ada yang bisa ngitungin apa? Ada yang bisa? Gak bisa, banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Hitungin aja. Udah berapa ratus mobil jatuh depan kita. Belum lagi kita baca Quran 1 halaman, 2 halaman, setengah juz, 1 juz. Masya Allah. Alif lam mim. 3 mobil jatuh depan kita. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Dan itu mobil mau diparkir di mana? Kalau seandainya itu mobil jatuh depan kita, seandainya Allah balas itu cash depan kita semua, Masya Allah. Tapi Allah simpan pahala bagi kita semua ketika kita membaca Quran, alif lam mim 3 huruf, Allah balas dengan 30 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Dan perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya 1 huruf dari huruf Quran tidak ada bandingannya dengan dunia dan seisi. Tidak pernah ada. Dan berbanggalah bagi teman-teman yang cinta kepada Quran, bersahabat kepada Quran. Kenapa? Karena di yaumul hisab nanti, ketika kita diperhitungkan amalan kita, semua orang, keluarga kita, keluarga yang paling kita cintai, mereka tak akan merisaukan apa yang kita lakukan nanti ketika di yaumul hisab nanti. Mereka masing-masing sibuk dengan amalannya, takut dengan risau dengan dosa-dosa ketika di dunia. Tapi kita yang cinta kepada Quran, bersahabat dengan Quran, kita masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena ketika itu juga Quran menemani kita, menaungi kita. Masya Allah. Ketika orang lain kepanasan karena matahari sejengkal, tapi orang yang cinta kepada Quran, Quran akan datang menjelma menjadi orang yang paling ganteng ketika itu, paling wangi ketika itu, menemani. Hai fulan, engkau telah menjaga ayat-ayat Quran, engkau telah menjaga kitab Allah SWT, maka hari ini aku jaga engkau sampai engkau masuk surga Allah Ta'ala. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah surga Allah SWT dengan kesejahteraan, dengan merasa aman. Kenapa? Karena Quran sudah ada dalam dirinya, Quran menjelma dalam dirinya, maka pantas
masa orang tersebut disebut sebagai orang yang manusia Quran berjalan sehari-hari. Masya Allah. Ya. Jadi bayangin teman-teman semua, kalau menghafal Quran itu bisa memberikan 10 syafaat kepada keluarganya, ya, kepada saudaranya. Ketika saudaranya, misalnya pada Allah, kalau misalnya saudaranya ingin masuk Allah ke dalam neraka, ketika dia selangkah lagi ingin masuk ke neraka, tapi kita seorang penghafal Quran mengadu kepada Allah, ya Allah, dia saudaraku, ya Allah, jangan Engkau masukkan dia ke dalam neraka. Karena kita mempunyai syafaat kepada keluarga kita, Allah balikkan kaki langkahnya dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Insyaallah. Bangga enggak jadi penghafal Quran? Siapa di sini yang ingin menjadi penghafal Quran? Angkat tangan. Masih ada yang lelet, masih ada yang lama, masih ada yang slow motion. Ini ajarannya dari Ustaz. Betul. Yusuf Mansur. Nggak jauh beda. Betul. Jadi artinya kalau ditanya tentang kebaikan siapa yang mau, jangan begini. Jangan langsung begini. Wah, Kalau perlu berdiri. ya. Tes ya. Bisa? Tes berdiri. Ketika ditanya siapa yang ingin menjadi seorang penghafal Quran, angkat tangan paling tinggi di antara yang lain. Kalau perlu loncat setinggi ini, nyangkut di atas. Bisa? Bisa? Ini membuktikan langkah kita pertama kita. Langkah pertama kita ingin menghafal Quran. Lah, orang mau menghafal Quran aja udah lemes. Gak ada niat. Ya? Coba. Siap-siap semuanya. Ya, ancang-ancang dulu, muda-muda. Ya? Lompat setinggi-tingginya. Dan saya akan lihat nanti siapa yang paling tinggi. Insya Allah, besok hafal Quran. Insya Allah, benar. Insya Allah. Kalau itu udah yang tangan, kamu mereka membangun Insya Allah. Ya, coba. Siapa yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, angkat tangan. Masih ada yang duduk. Miskom. Terima kasih ya. Nih saya masukkan ke Snapgram. Ulangi, paling terbaik. Kalau perlu pakai takbir, ya. Kalau perlu pakai takbir. Kita katakan saya Allahu Akbar. Bisa. Yang di luar juga jangan sampai ada yang ngobrol. Yang di atas juga, mentang-mentang di atas kasih chat. Ya, coba. Saya ulang. Siap ya? Siap? Siapa yang ingin jadi seorang penghafal Quran, angkat tangannya. Masih ada yang duduk ini, Masya Allah. Ini udah hafal Quran ya? Insya Allah. Tadi juga ingin menghafal Quran. Insya Allah. Inilah majelis. Bismillah. Gak ada yang gak mungkin. Menghafal Quran itu semudah kita senyum pada orang lain. Siapa yang bilang susah? Allah yang menjamin kita, memudahkan kita menghafal Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Apa kata? Dan sungguh aku telah mudahkan Quran ini. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku mudahkan untuk menghafal, aku mudahkan untuk membaca, aku mudahkan untuk mentadabburinya, aku mudahkan untuk menghafalnya. Fahal min muddakir. Tapi masih ada yang bilang ini susah ini kan. Susah ini. Enggak ada. Semua gampang. Ya? Semua bisa menjadi seorang penghafal Quran. Enggak ada yang enggak mungkin. Udah ngapal seperti saya cukup. Ketimbang orang ngapal 1 halaman 2 halaman setiap hari, tapi dia nggak tahu artinya. Lebih bagus orang menghafal 1 ayat, tapi dia tahu artinya, dia mentadabburinya, dia memahaminya, membaca tafsirnya, kemudian dia mengamalkannya. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdol daripada orang yang menghafal 1 hari 1 halaman, tapi nggak tahu artinya apa. Maka subhanallah, ketika kita menghafal Quran, dibarengkan dengan tafsir, dibarengkan dengan pemahaman yang baik dalam Quran, maka insya Allah ketika kita baca Quran, masya Allah, beda perasaannya, beda. Kita ngapal Quran top, nggak tahu artinya. Ketika baca Quran kita biasa aja, benar nggak? Tapi kalau kita ngapal Quran, tahu artinya, apalagi tentang kiamat. Bismillahirrahmanirrahim.
ini tentang apa? Allah puncakkan dunia, Allah ceritakan semua tentang kiamat di situ. Nggak kayak sampai air mata gitu. Masya Allah ya. Ya, insya Allah semua bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Insya Allah. Baik, apa yang disampaikan tadi itu tadi sebetulnya ini nasihat para leluhur kita, wabil khususnya di Indonesia. Masih ingat lagu Tombo Ati, baca Quran dan maknanya itu. Kendala sekarang adalah ketika kita tidak mau membaca dan menghafal Al-Quran, beranikah kita salat berjamaah dengan anak-anak kita? Kalau berani malu gak apa-apa. Ini pengalaman dari kawan saya. Dia ditegur sama anaknya, ya bacanya kalau sholat kok itu melulu sih ya. Anaknya sampai apa? Dan memang salah satu cara anak hafal Al-Quran itu adalah dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu bisa. Sekarang ini, besok ini, atau sampai anak itu mengerti. Itu salah satu triknya itu. Baik, saya sekedar mengingatkan kembali bahwa mudah-mudahan pertemuan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, ya, kita sekarang sudah mulai revolusi jiwa. Jiwa kita, adab kita terhadap masjid tadi sudah lumayan habis-habisan, ya, dikupas sama Ustaz. Dan memang itu benar. Kadang pun apalagi kalau ada resepsi pernikahan yang di aula masjid, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu namanya kadang-kadang kalau udah ada tulisannya gede-gede batas suci, tetap aja sepatu bisa naik. Coba perhatikan. Nah, mulai sekarang bismillah kita menjadi pelopor. Kan saya muslim. Seperti itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Saya kira cukup ya sampai jam 11 kita ya. Ketua? Oke. Baik. Dan Terima kasih. Yang terakhir, sebelum ditutup, ya, terakhir nih. Ini saya bilang ini langkah awal kita semua, teman-teman semua buat menghafal Quran. Ya, ketika teman-teman semua sudah melangkah jauh lebih tinggi daripada orang lain, ketika itulah Allah akan melihat usaha kita dan menghafal Quran. Innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Kalau kita niat kita udah menghafal Quran, insyaallah. Yang penting niat dulu dah. Ya, niat dulu. Kenapa? Karena Ustaz Yusuf Mansur pernah bilang kepada kita semua, ketika kita niat sekarang pengen menghafal Quran dan misalnya qadarullah besok hari Allah cabut nyawa kita, maka Allah catat kita sebagai seorang penghafal Quran ketika itu juga. Ada juga orang hari Minggu besoknya pengen niat puasa Senin. Ya Allah, mama pengen puasa Senin, Kamis, Senin besok. Udah niat. Tapi ketika subuhnya ternyata Allah cabut nyawanya, dan Allah catat dia sebagai orang yang meninggalkan amalan terakhirnya sebagai orang berpuasa di hari Senin. Ya, niat dulu. Insya Allah kalau udah niat Allah memberikan jalan. Insya Allah. Terakhir nih, ini karena kehapus snapgram nih, ulangkan sekali lagi ya. Semangat, ya. Sebelum tidur nanti yang mulai jam berapa? Setengah 3 ya. Setengah 3. Jangan ada yang tidur yang 15 ya. Sekali lagi ulangin. Yang semangatnya insya Allah yang semua ada di sini saya doakan menjadi seorang penghafal Quran dan berkumpul di surga Allah. Amin. Ya. Siapa yang ingin bentar. Siapa yang ingin menjadi seorang penghafal Quran angkat tangan? Baik, terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari perubahan kebaikan untuk kita semuanya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk Islam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.